salam bahagia ketemu dengan Sanmus Sari Musdar, coach untuk pengembangan diri dengan menggunakan PACE. PACE ditulis BAZI adalah bagian dari metafisika Cina untuk mengetahui jati diri kita. Kali ini saya mau ngebahas tentang empat. Apa sih empat itu? Oke. Wait, mana ya? Apa sih ciri-ciri empat? Ciri-ciri empat biasanya adalah orang yang kadang-kadang tiba-tiba mendadak ngerasa depresi atau ngerasa sedih, kayak mau nangis tanpa alasan yang jelas, kayak nangkep emosinya orang lain ya. Kalaupun tiba-tiba ngerasa bahagia juga bisa sih, cuma lebih sering adalah kayak ngerasa tiba-tiba mendadak sedih. Kayak misalnya saya waktu tahu ya Ibu Ani SBY mau meninggal. Kadang-kadang kita ngerasa males untuk nonton berita di TV ataupun internet ya. Apalagi kayak ngelihat acara berantem-beranteman tuh yang di TV-TV nasional kayak gitu ya. Males banget ya, udah males banget. Mmm, Kadang-kadang juga ngerasa, nggak bisa gitu berada di tempat keramaian. Apalagi dulu waktu saya masih kerja kantoran, masih, lewat misalnya, stasiun KRL, MRT, atau berada di pesta yang banyak orang itu, kayaknya ngerasa udah nggak bisa pusing gitu ya berhadapan dengan orang banyak. Kadang-kadang ngerasa nangkep energi orang sakit, kayak gitu ya. Terus, kalau misalnya kita bersebelahan sama orang yang lagi migrain, pusing, sakit, atau dia depresi banget, itu kita akan ikut ngerasain ya. Itu adalah ciri-ciri empat ya. Coba silakan eee, diteliti dulu ya, dirasakan, observasi diri, apakah selama ini pernah mengalami hal-hal yang saya sebutkan, kayak gitu. Terus apa sih yang harus dilakukan bagi orang-orang yang empat ya, bagi orang-orang yang empat, apa ya yang harus dilakukan? Yang pertama adalah, hmm, hmm, tadi saya nyimpen di mana ya? Oh ya, empat itu memang punya, mungkin ya nggak tahu syaraf yang berbeda dengan orang lain. Jadi kayak mirroring atau menangkap energi orang lain yang, kayak apa ya, absorb, apa namanya, menyerap energi orang lain. Kalau energinya bagus sih oke-oke aja ya, tapi kadang-kadang yang lebih sering kita serap adalah energi negatif. Itu saya dulu dan ngerasa kalau sampai mau udah capek banget, kayak energi saya terkuras gitu ya, drain. Gimana caranya supaya bisa menjadi empat tapi kita nggak ngerasa rugi? Eee, Empat itu berguna kalau misalnya kita bisa, merasakan kesedihan orang, tapi juga kita bisa memberikan solusi. Atau ya kita jadi lebih peka ke orang lain, sehingga kita bisa menjaga omongan yang keluar dari diri kita, atau tulisan yang keluar dari diri kita. Kita bisa peka tahu, ini audiensnya seperti apa sih, kayak gitu. Terus apa namanya, kalau mau jadi empowered empat, empat yang berdaya, lebih baik adalah, eee, mesti bisa menyeleksi energi mana yang akan kita serap. Jangan semuanya diserap. Kalau misalnya mau pergi ke luar rumah, mungkin dalam keadaan pandemi masih tetap harus kerja di kantor, ada jadwal kerja di kantor atau ketemu klien. Sebelum keluar harus pasang bubble, untuk bubble bukan bubble balon yang ditusuk langsung pecah, tapi bubble yang kuat yang melindungi aura kita dan badan kita. Terus juga ya berdoa sesuai ke masing-masing, minta untuk dilindungi. Kalau udah malam mau tidur jangan lupa untuk meditasi, grounding, cleansing. Paling cepat sih saya, memanggil memanggil ya, malaikat Mikail, Archangel Michael untuk membersihkan saya dari energi negatif, baik dari pikiran, perkataan saya atau perasaan saya, ataupun dari orang lain, energi dari orang lain yang saya serap. Biar pas mau tidur udah bersih gitu ya. Bagus lagi kalau mandi pakai air garam, terutama mandi air
garam Himalaya, itu kalau ada ya, jangan diada-adakan, sesuai budget saja, gitu. Terus empat harus berani bilang, "Tidak, sorry," gitu ya. Kalau misalnya, akan diundang ke suatu acara, kita jangan langsung bilang, "Oke, gue akan datang." Habis itu pasti mikir, "Aduh, gue males banget datang ke acara itu, bakal ketemu ini, bakal ketemu apa," gitu. Sebelum itu, kita bisa bilang, "Makasih ya gue udah diundang, tapi entar ya gue pikir-pikir dulu ya, lihat lihat agenda gue bisa datang apa enggak," gitu. Mesti berani bilang enggak kalau ada orang yang mau curhat. Dulu tuh saya gitu banget, saya ngerasa kayaknya nggak enak banget ya kalau nolak orang. Makanya saya, berani untuk berkata enggak itu tahun 2020 baru saya berani bilang dan saya tulis di Facebook saya. Sekarang saya tidak menerima curhatan, apalagi curhatan masalah, konflik rumah tangga, apalagi KDRT. Saya tidak mau karena itu akan mempengaruhi alam bawah sadar saya, selain itu juga saya akan menyerapnya lama gitu ya, dan membersihkannya juga lama. Jadi, empat harus berani bilang no, harus berani bilang enggak, atau ya dengan sopan tentunya ya, "Duh sorry ya, gue nggak nerima curhat," kayak gitu. Apalagi kalau pas energi kita lagi drop 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 banget, jangan bilang iya. "Sorry ya, gue lagi capek, gue nggak bisa terima curhat." Itu harus bisa, memasang boundaries, batasan. Memasang batasan bukan berarti kita jahat, tapi kita mencintai jiwa kita, mencintai diri kita. Karena energi kita lebih baik berguna untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Tapi kita juga harus tahu kapan kita harus memberi dan kapan kita harus bilang enggak. Terima kasih sudah nyimak. Saya Sari Musdar, sending love and light.